Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Google Spreadsheet ya. Kali ini kita akan mencoba kembali bagaimana sih membuat rekapitulasi ya atau laporan dari data yang sudah ada di spreadsheet. Oke. Jadi kali ini kita akan mencoba menggunakan data penjualan ya, data penjualan updating dari yang sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke aplikasi. Nah, kurang lebih kita ada data seperti ini ya, mulai tanggal, customer dan lain-lain. Ini ada sekitar 250-an data. Oke, kategori dan lain-lain. Nah, di sini ada metode bayar masih sama, ada rating sama waktu antar. Nah, ini akan kita olah selanjutnya. Oke, di sini total ya, sama kayak kemarin kapan hari, tinggal kita kalikan aja quantity dikali harga. Nah, ini totalnya. Oke. Kemudian diskon aturannya jika totalnya lebih dari 50 ya, 50 nggak dapat ya, jadi lebih dari 50 dapat diskon 10%. If totalnya ini lebih dari 50.000 maka total ini kita kalikan 10%. Jika kurang maka nggak dapat 0. Oke, ini ya, nah ini 0. 50.000 pas kan nggak dapat, 15.000 nggak dapat, 30 nggak dapat, tapi 80.000 dapat 10%. Total bayar adalah total ini dikurangi diskon. Ini totalnya. Nah, status pengiriman sini ada waktu antar ya, 45 menit dan lain-lain dalam menit ya. Kemudian status pengirimannya jika kurang dari 20 menit itu cepat, 21 sampai 30 itu normal, 30 lebih dari 30 ya, lebih dari 30 lambat. Jadi 30 termasuk normal. Kita pakai sama dengan if ya, kita coba pakai if aja. If waktu ini kurang dari sama dengan 20, maka true-nya dia cepat. Kemudian if lagi ini lebih dari 30 dia apa tadi, lebih dari 30 dia lama. Jika tidak kedua-duanya maka dia normal. Oke, ini ya, lama, normal, cepat ya. Cepat itu 19 menit, lama 39, normal ini 24. Kategori rating ya, ini ada ratingnya 5, 4 dan lain-lain. Kategorinya adalah sangat puas, 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup, 2 ke bawah kurang. Jadi kali ini kita pakai if ya, atau pakai if s boleh, if s. Kita pakai if s ya, coba rating ini sama dengan 5, maka titik koma dia sangat puas. Oke, rating ini sama dengan 4, maka puas. Rating ini sama dengan 3, maka cukup. Rating ini kurang dari sama dengan 2, maka kurang. Oke, nih hasilnya ya, kurang, cukup ya, 3 kan cukup kan, 2 kurang, 4 puas, 5 sangat puas. Oke, sudah jadi semua kan. Nah, sekarang tinggal kita buatkan aja kesimpulannya dari ini apa. Contoh kayak kemarin kita ambil total bayar keseluruhan ya, jadi total pembayaran gitu ya, pembayaran, maka tinggal diambil aja sama dengan sum dari total pembayaran ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau ini ya, kita coba dari menu sampai kemarin, kita copy keseluruhan menu, kita taruh sini, turun ya, kita paste spesial, kita paste biasa aja. Terus kemudian ini datanya kita pembersihan data ya, kemudian hapus duplikat.
ada tinggal 7 data. Nah, pizza, kopi dan lain-lain. Di sini kita ambil berdasarkan kuantiti, terjualnya berapa, terus totalnya berapa. Ya, kita ambil dari total ini yang sebelum didiskon. Oke. Ini tinggal kita samakan aja, terus kemudian sum if. Sum if apa? Sum if dari menu. Oke, kita blok kolom menu, titik koma kriterianya. Menunya ini, titik koma rentangnya. Rentangnya kita ambil adalah kuantitinya. Nah, ini ya, ini quantity. Terus kemudian ini juga sama sum if. Nah, dia sebenarnya udah dikasih ya. Coba kita samakan punya rumusnya ini. Oh, sorry, rumusnya tidak sesuai ya. Ini bawaannya tadi, otomatisasinya ya. Kita kembali ke sini, sum if dari pizza. Tadi sum if dari menu, titik koma. Terus kemudian kriterianya ini, titik koma. Rentang penjualannya, rentangnya kita ambil total ini. Oke, pizza 100, pembelian 103 barang ya, 103 barang. Terus totalnya 5 juta, kopi 142 totalnya 2 juta, ST71 dengan 710.000 dan lain-lain. Ini kuantitinya. Pizza kebeli 103, kemudian ST kebeli 71. Nah, ini di sini kita bisa nambah lagi satu lagi, interval. Interval itu apa? Interval adalah pizza ini dibeli berapa kali transaksi, berapa nota. Jadi kita pakai count if ya. Kita pilih yang menunya tadi, titik koma pizza. Nah, ini. Jadi pizza, kopi 42 transaksi. Ya kan, 91 transaksi nasi goreng, ini 91 nasi goreng itu dibeli dalam 39 kali transaksi, seperti itu. Satu lagi ya, di sini kalau pengen rata-rata bintang ya, rating. Ini rating. Jadi rata-ratanya adalah sama dengan average if ya, average if, ada if-nya. Rentangnya yang mana? Rentangnya dari menu ini, titik koma. Terus di habis rentang itu titik koma, terus kemudian pilih kriterianya, titik koma, baru yang mau kita rata-rata. Yang mau rata-rata adalah kolom rating. Ini. Ya kan? Nah, ini tinggal kita atur Ini ya. Kita buat 2 angka di belakang koma. Jadi ratingnya pizza 3,29, ST yang 2,77 dan seterusnya. Nah, ini tinggal nanti kalau pengen dikategorikan, tinggal kita kategorikan. Oke. Untuk selanjutnya if else, if else dan lain-lain ya, kita bisa coba contohnya ini ya, tadi kita coba ini aja, menu ini terhadap tadi apa saja, cukup sangat puas, cukup, sama kurang. Oke, ini ya, ini kita taruh sini. Nah, kita pakai sum if, count if ya, count if s ya. S-nya apa? Kriteria rentang pertama. Kita pakai menunya tadi, mana menu? Ini menu, titik koma, pizza, titik koma, rentangnya yang kategori, titik koma, sangat puas. Jangan lupa yang sangat puas kita kunci, nanti kita copy ke bawah seperti ini. Ini kita copy sama ya ke sini ya, tinggal kita ganti yang ini kategori ratingnya. Jangan lupa di kunci. Nah, yang cukup juga sama,
Oke, kategori ratingnya kita ganti ke cukup, jangan lupa dikunci. Wah, bisa nggak ada. Oh, ini cukup ada. Sorry. Maaf. Ya. Conif ini tadi, ini kita geser ke cukup. Maaf, ini 4 kunci ini ya. Nah, terus kemudian yang kurang juga sama. Ini kita hapus, kita geser ke kurang kunci. Oke, ini ya. Ini jadi yang pizza yang rating puas 11, yang rating 7 sekian, yang rating ini. Jadi rata-rata 3, ini dapat dari ini tadi. Nah, ini kan kayak kita buat formatnya, kemudian format bersyarat, skala warna. Nah, teman-teman bisa pakai skala ini. Oke, ini warnanya bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi kalau yang hijau itu yang paling banyak, yang merah itu sedikit, atau yang lain. Nah, begitu seterusnya. Oke, itu kurang lebih untuk pengambilannya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan grafis ya, atau grafnya. Contohnya menu ini ya, pizza ini, kemudian berdasarkan quantity. Oke, tinggal kita blok aja, kemudian insert, sisipkan diagram. Nah, ini diagramnya. Ya kan? Ya, ini standar bawaannya kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa mengatur sendiri. Ya, ini tak geser ke bawah aja. Nah, ini quantity penjualan, contohnya kayak gini. Ya, ini kalau pengen dikasih teks ya, tinggal diklik aja ininya, barnya, kemudian label seperti ini. Nah, ini berapa seperti itu. Terus kemudian menu dengan rating juga bisa kita blok ini, kemudian kita blok ya pakai kontrol ya, ngeblok ini, kemudian kontrol ngeblok rating, kemudian kita sisipkan diagram. Nah, ini sama, ini rating. Oke, sudah, ini kita klik, terus kemudian label data. Dah, ini tinggal warnanya kalau pengen kita ganti silahkan disesuaikan. Oke, nah ini ya, ini ratingnya. Sudah, kurang lebih seperti ini. Oke ya, nah seperti ini. Untuk selanjutnya teman-teman silahkan buat tabel yang lain ya, kombinasi tabel yang lain, terus kemudian pakai beberapa header yang ada di sini ya, masih ada tanggal, masih ada customer, masih ada menu ya, masih ada metode bayar ya, jadi masih banyak yang bisa diolah. Kemudian jangan lupa dibuat kesimpulannya dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafis ya, jadi grafisnya bisa disesuaikan. Ini contohnya masih yang tabel batang ya, kalau semua pengen dicoba yang lain bisa cari, nanti bisa disesuaikan ini diagramnya. Lah, ini pakai ini bisa ya, atau pakai yang lain. Oke, seperti itu kurang lebih untuk master datanya. Jadi teman-teman bisa mengolah sendiri, silakan disesuaikan sendiri. Kemudian silakan ditambahkan diagram-diagram lainnya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.